Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surnia, NPM 091158041937, kelas 3B Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Baiklah, setelah mengkaji jurnal yang berjudul Sistem Politik dan Demokrasi Pancasila, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil yang telah saya kaji. Sistem Politik dan Demokrasi Amerika. Dalam sejarahnya, Amerika adalah negara pertama yang menerapkan demokrasi modern dan negara hukum. Amerika lahir sebagai sebuah negara yang berdasarkan kesepakatan dan berbagai koloni untuk menciptakan sebuah perdamaian yang abadi dalam lingkup kehidupan yang demokratis. Isi konstitusi saat itu pada mulanya menegaskan bahwa Amerika berdiri sebagai sebuah negara yang menciptakan keadilan dan ketentraman bagi seluruh rakyat, dan juga menerangkan tentang pemisahan kekuasaan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut lahir dan memiliki kewenangan atas berbagai segi kehidupan bernegara. Dapat dikatakan juga bahwa Amerika adalah negara demokrasi pertama di dunia. Konsep Locke ini banyak berpengaruh kemudian terhadap kehidupan bernegara selanjutnya. Amerika mengalami beberapa kali amandemen yang merubah beberapa ketentuan menyangkut kekuasaan badan negara. Salah satunya adalah Amandemen 1-10 yang dikenal sebagai Amandemen Bill of Rights yang membatasi kekuasaan pemerintah federal terhadap hak-hak rakyat. Tapi tidak sampai di situ. Amandemen berlangsung sampai 27 kali hingga tahun 1992. Adapun sistem pemerintahannya yaitu bentuk negara Amerika adalah federal dengan 50 negara bagian dan setiap negara bagian dipimpin oleh seorang gubernur jenderal. Dari itu dapat dijadikan generalisasi bahwa Amerika menganut teori pembagian kekuasaan yang dikenal dengan teori trias politika, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga badan tersebut memiliki batas dan kewenangan yang tegas satu dengan yang lainnya. Meskipun seperti itu, tetap saja memiliki sistem penyeimbang kinerja ketiganya yang disebut dengan sistem check and balance. Konstitusi Amerika menjelaskan bahwa landasan bernegara dibangun dengan sistem yang berangkat dari demokrasi. Demokrasi Amerika memiliki perbedaan yang mendasar pada tataran praktis. Karenanya, demokrasi di Amerika merujuk kepada 6 prinsip berdemokrasi, antara lain yaitu 1. Semua rakyat harus menerima hukum yang berlaku di Amerika. Kedua, hak berpolitik bagi minoritas harus dilindungi. Ketiga, masyarakat harus setuju terhadap sistem hukum yang ada. Keempat, kebebasan beropini dan berpendapat tidak dibatasi. Kelima, semua rakyat sama kedudukannya dalam hukum. Dan yang terakhir yaitu, pemerintah berjalan hanya untuk melayani masyarakat karena ia lahir dari masyarakat. 1. Eksekutif. Dalam lembaga ini, Amerika memiliki 15 departemen yang masing-masing dipimpin oleh seorang secretary office atau seorang menteri. Presiden juga bertindak sebagai pelaksana undang-undang dan pemegang tertinggi otoritas angkatan bersenjata atau US Army Leader. Berbeda memang dengan kebanyakan negara demokrasi lainnya, pemerintah pusat di Amerika memberikan kewenangan yang penuh atas negara bagian. Karenanya, pemerintah pusat khususnya eksekutif hanya mengurusi masalah yang sifatnya nasional, angkatan bersenjata, dan kebijakan luar negeri. Legislatif. Kongres adalah lembaga legislatif yang terdiri dari 2 bagian, yaitu House of Representatives dan Senate, yang semuanya berjumlah 535 anggota, dengan perincian House of Representatives 435 anggota dan Senate 100 anggota. Fungsi dari lembaga ini adalah merumuskan rancangan undang-undang yang akan dijadikan national law. Adapun di samping itu, tugas lembaga ini adalah mengawasi kinerja presiden dan lembaga eksekutifnya. Yudikatif. Dalam sistem peradilan Amerika, Supreme Court adalah mahkamah tertinggi yang kemudian di bawahnya terdapat peradilan atau mahkamah federal. Yang terkenal dalam kurun isu adalah mengenai judicial review terhadap undang-undang dan kebijakan pemerintah yang diberlakukan. Ini pun sekaligus memberikan contoh dan dalam rangka mengawasi pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Baiklah, itulah tadi beberapa yang saya paparkan tentang sistem politik dan demokrasi Amerika. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.